Episode 11. Minggu pagi yang begitu indah, udara begitu sejuk di taman kota, ramai orang berolahraga di sana. Di sudut taman terlihat lelaki tampan berkulit bersih sedang melakukan olahraga. Tidak satupun gadis-gadis yang tidak memandang ke arahnya. Dirinya yang begitu cuek dan dingin membuat aura ketampanannya semakin terpancang. Dia berlalu meninggalkan taman tanpa menghiraukan para wanita yang memandangnya. Sudah selesai olahraga nak? Tanya Yuni yang melihat putranya sudah berada di teras mengatur nafas setelah olahraga. Iya bu, aku balik ke rumah dinas sebentar sore ya bu, jawab Rangga. Nginap saja lagi nak, di sana juga kamu sendiri, ucap Yuni. Rangga belum siapkan seragam kerja untuk besok bu, ujar Rangga. Itulah kenapa ibu ingin agar kamu cepat menikah, supaya ada yang ngurus, kata Yuni menggoda anaknya. Gunawan keluar membawa secangkir kopi dan koran. Itu memang sudah menjadi kebiasaan paginya, duduk di teras sambil minum kopi dan membaca koran. Tidak usah tunggu sore, kamu pulang saja pagi ini, ucap Gunawan sambil menyeruput kopi miliknya dan mulai membuka lembar korannya. Bapak, usir Rangga, ucap Rangga sambil tertawa kecil. Tadi Om Atmaja menelpon, dia meminta tolong agar kamu mengantar saya pulang ke rumahnya. Arah ke rumahnya kan sama dengan rumahmu, ujar Gunawan. Hah? Aku yang antar dia? Bukannya nona artis itu punya sopir dan pengawal pribadi? Lagian, mana mungkin juga dia mau diantar sama aku, ucap Rangga yang duduk di atas lantai memejangkan kakinya untuk meregangkan otot-ototnya setelah berolahraga. Maksud Atmaja itu supaya kalian bisa lebih akrab, ucap Bu Yuni. Kamu pulangnya pakai mobil bapak saja, ucap Bu Gunawan. Rangga tidak memberikan sepatah kata pun dan berlalu masuk ke dalam rumah. Jadi bapak telepon Om Atmaja ya, teriak Gunawan dari luar. Terserah bapak lah, Rangga mau mandi dulu, jawab Rangga dari dalam rumah. Gunawan dan Rita hanya bisa tertawa melihat tingkah anaknya. Cie, yang mau ketemuan, geda Rania yang berada di dapur. Apa sih kamu, anak kecil? Siapa yang sarapan cepat? Habis mandi, kakak langsung sarapan, ucap Rangga yang berlalu masuk ke kamar mandi. Dasar tuh polisi, selalu ngatain saya anak kecil. Tahun depan kan aku sudah wisuda, guman Rania. Sedangkan di kediaman Atmaja, Asia yang duduk di depan meja rias terlihat begitu cantik dengan make up tipis di wajahnya dengan hijab simpel yang menambah keangguhannya. Semua barang-barang sudah siap, jangan sampai ada yang ketinggalan, ucap Asia kepada Bobby dan Diana asisten pribadinya itu. Ya, sudah, ayo kita ke bawah, sarapan dulu, lalu balik. Pak Dadan sudah datang kan? Tanya Asia. Sepertinya Pak Dadan tidak akan datang menjemput kita, ucap Diana. Loh, kenapa? Tanya Asia. Diana belum sempat menjelaskan dan tiba-tiba HP Asia yang dibawa oleh Bobby berbunyi. Aduh, Nona bos, ini si Andre nelpon, ucap Bobby. Ya sudah, kalian turun dulu. Aku segera menyusul, ucap Asia sambil mengambil HP-nya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Andre dari balik telepon. Kamu kemana saja sih sayang? Sejak semalam aku telepon, tapi nomornya tidak aktif. Aku kirim pesan, hanya dibaca, tapi tidak dibalas. Sebelumnya, aku minta maaf ya Andre, tapi aku sudah bilang, jangan nak panggil aku dengan sebutan itu, ucap Asia. Dia memang tidak suka dipanggil dengan sebutan sayang oleh si Andre, walaupun Andre memiliki hubungan dekat dengannya. Iya maaf, ya sudah, jawab dulu pertanyaanku tadi, ucap Andre. Aku masih di rumah papa, Andre, ini juga baru mau balik. Ya sudah, kalau begitu, aku yang jemput ya, soalnya sudah lama kita tidak bertemu. Kamu sibuk, aku juga sibuk. Kebetulan hari ini aku di rumah saja. Bagaimana kalau kita keluar jalan, nonton, atau apalah itu? Ya ampun Re, kamu itu sudah gila ya. Kamu mau buat apa aku naik darah kalau kamu jemput aku? Apalagi ajak aku keluar? Ya nggak mungkin dan Re, ucap Asia. Terus mau sampai kapan kita kayak gini terus? Bahkan jika perlu aku sujud di kaki papa kamu agar kita merestui hubungan kita, ucap Andre begitu serius. Kamu ngomong apa sih Andre? Ucap Asia. Sebenarnya
Kamu itu sayang nggak sih sama aku? Tanya Andre yang nadanya juga mulai meninggi. Kamu ngebentak aku ya Andre? Ucap, ucap Asea, ucap Asea dengan butiran bening mulai menjatuhi pipinya. Aku nggak bermaksud seperti itu Asia, maafkan aku, tapi aku capek kayak gini terus. Ucap Andre dengan nada yang mulai merendah karena dia tahu kalau Asia sedang menangis. Aku sangat menyayangi Andre, tapi aku tidak berdaya. Aku tidak bisa menentang orang tuaku. Aku ingin mengatakan tapi aku tidak tahu mau mulai dari mana. Gumam Asia. Halo Asia, Andre merasa bersalah terus memanggil Asia yang terdiam sejak tadi. Tok tok tok. Sayang, cepat turun semua. Turun, semua orang sudah menunggu kamu di meja makan. Teriak Rita dari balik pintu. Iya, Ma. Asia segera keluar. Jawab Asia dan segera menghapus air mata di pipinya. Mama, tunggu di bawah ya. Ucap Rita. Sudah dulu ya, Andre. Soalnya aku dipanggil Mama. Assalamualaikum. Asia mematikan telepon tanpa mendengarkan Andre dan segera turun bergabung dengan semua orang. Kamu kok lama banget sih sayang? Ucap Rita yang sudah duduk di meja makan dengan yang lain. Ayo cepat makan, penjemputmu sudah di jalan. Jangan sampai dia lama nunggu. Ucap Atmaja. Yang jemput Pak Dadang ke Pak? Pakai tidak enak segala. Ucap Asia dengan santai. Memangnya Papa bilang Pak Dadang? Ucap Dennis sambil tertawa kecil mengejek adiknya. Asia menatap semua orang, termasuk kedua asistennya, tapi Bobby dan Diana hanya tertunduk, diam, dan melanjutkan makannya. Kamu pulangnya diantar Rangga. Dek. Hah, Mas Rangga? Kenapa dia sih, Pak? Tanya Kasia begitu kaget. Kebetulan hari ini dia juga mau pulang ke rumah dinas. Arah rumah kalian itu sama, jadi sekalian saja diantar kamu, ucap Atmaja. Pasti ini rencana Papa dan Mama kan? Ucap Asia dengan suara yang hampir tidak terdengar. Semua orang hanya tersenyum dan melanjutkan makannya. Tiba-tiba suara mobil terdengar memasuki halaman rumah mewah itu. Sepertinya Narangga sudah datang, ucap Bu Rita. Biar Denis yang keluar mah. Denis yang sudah menghabiskan makanannya segera keluar menemui Rangga. Hei bro, ayo masuk. Yang dijemput baru sarapan. Atau ikut sarapan saya dulu, ucap Denis. Oh iya, makasih kak. Kebetulan saya sudah sarapan tadi di rumah, ucap Rangga. Dia memanggil Denis kakak karena usia Denis yang sudah 29 memang 1 tahun lebih tua dari Rangga. Suruh tamunya menunggu dulu kak, aku belum selesai, teriak Asia dari dalam. Kamu tuh ya, suaranya malu-maluin saja, ucap Rita. Rita dan Atmaja yang sudah selesai makan segera keluar dan bergabung di ruang tamu bersama Rangga dan Denis. Jangan lupa like, subscribe, tekan loncengnya, dan terima kasih sudah menonton.